Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah pagi hari ini berkesempatan di Masjid Quba, ziarah di Masjid Quba. Alhamdulillah Masjid Quba ini mengajarkan kepada kita tentang jiwa perintis. Ingat, kita ini hakikatnya adalah para perintis ya, bukan pewaris. Kalaupun ada di antara sahabat, teman yang oleh Allah diberikan anugerah oleh Allah, orang tuanya berkemampuan, punya usaha yang baik, yang bagus, lalu kemudian jadi berwaris, bersyukurlah. Karena tidak semua seperti Anda ya. Dan kita ini kebanyakan ya, adalah perintis, pemula ya, perintis ya. Nah, oleh karenanya belajar dari Masjid Quba ini, Masjid Quba ini masjid yang awal dirintis oleh Rasulullah, yang awal kali dibangun oleh Rasulullah, sehingga menimbulkan satu kenangan yang beliau tidak bisa berpisah dengan Masjid Quba, sehingga pada hari Sabtu beliau sering mengunjungi masjid ini. Setiap hari Sabtu beliau datang jauh dari jalan kaki, naik kendaraan cepat ya, jalan kaki dari area Nabawi sana, Masjid Nabawi sana menuju ke sini. Itu lumayan ya, lumayan jauh. Nah, oleh karenanya mengambil pelajaran dari Masjid Quba ini, ayo kita jadi jiwa-jiwa perintis, pribadi-pribadi perintis yang penuh semangat di dalam merintis kehidupan kita, merintis kesuksesan kita, merintis amal soleh kita ya. Dan kita juga berusaha membimbing diri kita untuk menjadi perintis Jannatun Naim ya, maksudnya para calon-calon penghuni surga. Nah, oleh karenanya bagaimana sifat jiwa-jiwa perintis? Saya singkat dari Kubah, dari kata Kubah biar gampang diingat. Q-nya adalah kualitas diri. Yuk kita perbaiki kualitas diri. Seorang yang merintis, seorang yang memulai, jangan takut gagal, jangan takut kalah, jangan takut tidak berhasil, tapi mulailah. Ya, orang yang kemudian takut memulai, ya otomatis dia akan gagal sebelum memulai. Ya, jadi pertama yang penting kualitas diri kita, terus kita perbaiki seiring dengan bertambahnya ilmu, pengalaman, dan kegiatan yang terus kita lakukan. Nah, dengan begitu itu akan menambah dan menjadikan kualitas diri kita semakin baik. Ya, baik di lini kerjaan, di lini usaha, di lini rumah tangga, di lini manajemen, segala hal ya, segala hal ya. Utamanya dalam ibadah kita kepada Allah, kualitas diri kita harus semakin hari semakin baik. Yang berikutnya U-nya, U-nya adalah usaha yang gigih, usaha yang semangat ya. Ikhtiar akan menjadi satu yang percuma kalau hanya ikhtiar asal-asalan, ikhtiar yang tidak terencana, ikhtiar yang tidak dibangun dari semangat ya. Apa saja butuh semangat ya, jadi apa saja butuh semangat, bahkan makan saja kalau nggak semangat bisa kesedak ya. Ya coba saja makan tidak fokus ya, tidak fokus, tidak konsentrasi, atau makan sambil bergurau, sambil bercanda gitu ya, itu nanti akan kesedak ya, akan kesedak. Kemudian usaha gigih, jadi kita harus terus, seorang yang perintis maka dia akan melakukan usaha dengan sebaik mungkin. Nah, berikutnya adalah B-nya bersama-sama, berjamaah. Kalau sholat berjamaah, ingat sholat berjamaah pahalanya dilipat gandakan 27 derajat ya, sekurang-kurangnya 25 derajat. Ini menunjukkan bahwa bersama-sama itu bisa meringankan, bisa menumbuhkan, bisa memotivasi, bisa membuat keberhasilan lebih singkat, lebih cepat ya. Ini Masya Allah. Oleh karenanya bersama itu menunjukkan kekompakan. Kalau dengan keluarga ya bersama keluarga, kalau bersama dengan keluarga besar ya keluarga besar, bersama dengan anak
Artinya ada waktu yang baik dan berkualitas di situ ketika bersama-sama. Bersama dengan orang yang kita kenal, ya kita manfaatkan betul kebersamaan itu, ya, menjaga ukhuwahnya, menjaga rukunnya, menjaga doa mendoakannya itu bersama. Usaha juga begitu. Apabila kemudian usaha itu bersama dan kompak, semuanya sevisi, semisi, dan semua dilakukan karena Allah SWT, insya Allah Allah akan mudahkan semua. Kemudian Quba, A-nya adalah Allah sebaik-baik di hati kita. Nah, artinya banyaklah ingat Allah dimanapun, dalam kondisi apapun, saat sehat, saat sakit, saat lapang, saat sempit, saat diberikan ujian, saat apapun, saat bersama-sama, saat sendirian, itu banyak-banyaklah kita meletakkan Allah di hati, mengingat dalam pikiran kita, dalam lisan kita banyak mengingat Allah SWT. Nah, kalau itu sudah bisa kita lakukan, kita banyak mengingat Allah, maka tentu fadhkuruni azkurkum. Kata Allah, aku pun juga akan ingat kalian. Fadhkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, azkurkum. Niscaya aku akan mengingat kalian. Begitu indahnya hidup ini apabila kita diingat oleh Allah. Ya. Sama ya, ketika kita diingat oleh istri, diingat oleh anak, diingat oleh keluarga, itu apa nikmatnya hidup. Ya. Artinya bahwa kita diingat Allah, itu yang sangat kita harapkan. Maka ingat Allah juga memberikan rumus, target, fadhkuruni, ingat juga lah kepada aku, kata Allah. Nah, itu rumusnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan ya selalu dimanapun, dalam kondisi apapun, selalu berusaha untuk mengingat Allah SWT. Ya, semangat jadi jiwa perintis. Ya, kalau kata anak sekarang itu mundur wir katanya. Kami ini adalah jiwa-jiwa perintis, bukan pewaris. Ya gitu ya. Oke, itu intermezzonya ya. Baik, mudah-mudahan kita semua jadi perintis yang terbaik. Ya, perintis yang nantinya bisa merintis bersama keluarga kita, semua menjadi bagian dari penghuni surga Allah SWT ya. Perintis kesuksesan, perintis kebahagiaan, perintis kebaikan dunia akhirat. Yuk, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.